Kami persilakan juru bicara fraksi Partai Demokrat. Kami persilakan. Pendapat akhir fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terhadap rancangan Kanun Aceh tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun anggaran 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatul lil muttaqin wala uzwana illa 'alal zalimin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kekuatan dan kesempatan untuk melanjutkan tugas-tugas konstitusional dalam rangka membahas dan menetapkan kebijakan publik yang sangat penting bagi keberlanjutan pembangunan Aceh. Selawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan umat manusia bersama keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati Paduka Yang Mulia Wali Nanggro Aceh, yang kami hormati Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Saudara Gubernur Aceh, Saudara Panglima Kodam Iskandar Muda, Saudara Kapolda Aceh, Saudara Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Saudara Ketua Pengadilan Tinggi Aceh, Saudara Ketua Mahkamah Syariah Aceh, Saudara Ketua MPU, Saudara Ketua MAA dan Ketua MPA, Saudara pimpinan perguruan tinggi negeri dan pimpinan perguruan tinggi swasta, Saudara dan Lanut Sultan Iskandar Muda, perangkat Aceh dan unit kerja, serta para kepala instansi vertikal dan para tenaga ahli, para wartawan, media cetak dan elektronik, pengurus LSM, organisasi massa, organisasi kepemudaan dan organisasi kemahasiswaan, serta seluruh hadirin sekalian yang kami muliakan. Sidang Dewan yang terhormat, tahun 2024 adalah tahun penuh dinamika politik dan pembangunan. Kita baru saja menyelesaikan pemilu nasional dan daerah yang menentukan arah masa depan bangsa, sekaligus masa transisi menuju rencana pembangunan jangka menengah RPJM baru, baik di tingkat nasional maupun daerah. Namun pembangunan Aceh dalam berbagai sektor masih menghadapi tantangan serius, pengangguran terbuka yang tinggi, ketimpangan ekonomi, lemahnya daya serap anggaran, dan rendahnya kualitas pelayanan publik. Karenanya, pertanggungjawaban pelaksanaan APBA 2024 ini bukan sekedar bentuk administratif, namun menjadi cerminan dan efektivitas pemerintah dalam menghadirkan kemaslahatan bagi rakyat Aceh. Hadirin sidang Dewan yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan dan waktu kepada kami untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi Partai Demokrat DPR Aceh terhadap rancangan Kanun Aceh tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun anggaran 2024. Selanjutnya kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Badan Anggaran DPR Aceh yang telah menyampaikan pendapat terhadap rancangan Kanun Aceh tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Aceh APBA tahun 2024 yang lalu. Apresiasi yang sama juga kami sampaikan kepada Gubernur Aceh yang telah menyampaikan jawaban dan tanggapan terhadap pendapat Badan Anggaran DPR Aceh. Hadirin sidang Dewan yang saya muliakan, setelah mendengarkan penyampaian pendapat Badan Anggaran DPR Aceh terhadap rancangan Kanun Aceh
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBA tahun anggaran 2024 dan menyimak jawaban serta tanggapan Gubernur terhadap pendapat Badan Anggaran DPR Aceh tersebut, maka dapat kami sampaikan sebagai berikut. Secara komprehensif, pendapat Badan Anggaran DPR Aceh terhadap rancangan Kanun Aceh tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBA tahun 2024 dengan substansi pokok bahasan dengan kesimpulan pendapat dan Badan Anggaran DPR Aceh tersebut telah dijawab dan ditanggapi oleh Gubernur dengan pokok bahasan. Namun demikian, menurut pendapat kami ada beberapa hal yang belum terakomodir. Setelah mempelajari dan memahami, mendalami pendapat dan jawaban serta tanggapan tersebut, kami menyampaikan beberapa pertimbangan sebagai berikut. Pertama, fraksi Partai Demokrat DPR Aceh setuju dengan pendapat Badan Anggaran DPR Aceh tentang pentingnya peningkatan pendapatan asli Aceh (PAA) secara sistematis dan progresif. Kami juga menegaskan dukungan penuh terhadap perjuangan mempermanenkan dana otonomi khusus, dana otsus, yang ditingkatkan menjadi 2,5% dari plafon dana alokasi umum DAU nasional. Sebagaimana semangat pasal 183A Undang-Undang Pemerintahan Aceh, dengan berkurangnya nilai dana otsus sejak 2023, perlu langkah serius untuk menjaga kesinambungan pembiayaan pembangunan daerah. Kedua, fraksi Partai Demokrat DPR Aceh mendukung penuh penguatan sektor pendidikan sebagai pondasi masa depan Aceh. Kami setuju dengan rekomendasi Banggar DPR Aceh agar anggaran pendidikan dioptimalkan untuk peningkatan mutu guru melalui pelatihan berkala, sertifikasi, kompetensi, serta pemberian beasiswa pendidikan tingkat tinggi bagi anak-anak Aceh dari keluarga miskin, terutama dari daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. 3. Fraksi Partai Demokrat DPR Aceh mendukung sepenuhnya penguatan sistem keuangan syariah di Aceh yang sejalan dengan pelaksanaan Kanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah. Namun demikian, kami menekankan bahwa keberadaan bank syariah di Aceh harus mendorong pembiayaan produktif untuk sektor UMKM, petani, dan nelayan, bukan sekedar menggantikan sistem konvensional tanpa inovasi. Keempat, fraksi Partai Demokrat Aceh meminta kepada Saudara Gubernur Aceh agar memprioritaskan langkah-langkah konkret dalam pemberantasan kemiskinan, terutama menghadapi situasi kemiskinan ekstrim yang masih tinggi. Data BPS per Maret 2025 adalah 12,33%, mengalami penurunan dari 12,64% pada September 2024. Oleh karena itu, program bantuan usaha mikro, fasilitasi modal usaha, pelatihan keterampilan, dan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat prasejahtera harus ditingkatkan kualitas dan sasarannya secara tepat. 5. Fraksi Partai Demokrat DPR Aceh juga menekankan pentingnya pembangunan yang merata dan berkeadilan, khususnya di sektor infrastruktur, ekonomi produktif, dan pelayanan dasar di kawasan pedalaman dan pesisir. Pemerintah Aceh harus memastikan bahwa alokasi anggaran tahun 2025 lebih berpihak kepada sektor real, seperti pertanian, perikanan, perkebunan rakyat, dan peternakan. Keenam, fraksi Partai Demokrat DPR Aceh menyoroti pentingnya peningkatan pelayanan publik di bidang kesehatan, terutama dalam upaya penurunan angka stunting dan pemerataan layanan kesehatan ibu dan anak. Berdasarkan survei status gizi Indonesia SSGI tahun 2024, Aceh masuk ke dalam 5 besar daerah dengan angka stunting tertinggi, yakni 28,6%. Fraksi Partai Demokrat mendorong
agar alokasi anggaran penanggulangan stunting ditingkatkan dan dikawal melalui kolaborasi antara Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Baitul Mal. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Demokrat DPR Aceh memutuskan dapat menerima rancangan kanun Aceh terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Aceh APBA tahun anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi kanun Aceh dengan catatan dilakukan audit kembali terhadap 22 paket pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh dengan realisasi sebagai berikut. 1A. Pendapatan 11 triliun 396 miliar 38 juta 68.929 rupiah,58 sen. B. Belanja dan transfer 11 triliun 287 miliar 148 juta 887.851 rupiah,68 sen. Surplus dan defisit 108 miliar 889 juta 181.077 rupiah,90 sen. C. Penerimaan pembiayaan 474 miliar 4.949.180 rupiah,60 sen. Pengeluaran 54 miliar 631 juta 974.626 rupiah,91 sen. Pembiayaan neto 421 miliar 372 juta 974.555 rupiah,69 sen. Silpa 530 miliar 262 juta 155.633 rupiah,59 sen. Hadirin sidang dewan yang terhormat, demikian pendapat akhir fraksi Partai Demokrat DPR Aceh terhadap rancangan kanun Aceh tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun anggaran 2024. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kita memohon ampun, dan kepada Allah jualah kita memohon pertolongan. Fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banda Aceh, 31 Juli 2025. Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Arif Fadilah SIKOM MM Ketua. Romi Saputra SE Sekretaris ditandatangani. Dr. Hewan Nurdiansah Alasta MKes Bendahara. Haji Dalimi SE AKCA Anggota. Haji Tantawi SIP MAP Anggota. Edi Kamal AMD Cap SKM Anggota. Nora Idahnita SEME Anggota. Syarifah Nurul Karisa STRT Anggota. Terima kasih.